Peran sebagai Ustadz Reza dalam film Air Mata Mualaf ternyata memiliki makna personal yang mendalam bagi pemain sinetron dan film Ahmad Megantara. Ahmad Megantara mengungkapkan bahwa karakter dan alur cerita dalam film Air Mata Mualaf sangat relevan dengan kisah nyata perjuangan ibunya yang merupakan seorang mualaf. Hal ini dikatakan Ahmad Megantara ketika ditemui di SX1 Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 19 November 2025. Silakan. Silakan. Oke, halo semuanya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Jadi pertama-tama itu sebenarnya awalnya gue pikir gue di calling di project ini itu untuk memainkan dramanya kayak gitu. Belum ada bayangan karena waktu itu masih namanya tuh di calling namanya Reza, masih Reza doang. Begitu dapat skenario Ustadz gitu. Ada debatnya nih gitu. Itu ekspresi pertama tuh. Ustadz. Ya udah, tapi ya itulah maksudnya sebagai tanggung jawab kami sebagai seorang aktor, ya itu harus observasi, terus juga harus tahu gimana lebih banyak ngobrol juga sih sama Pak Kobut juga sama Kak Aca, karena kan intensnya di Kak Aca juga sama Pak Kobut. Jadi waktu itu lebih menanyakan mau Ustadz yang seperti apa yang akan dibawakan kayak gitu, karena draft sebelumnya memang kita juga agak deg-degan sih karena ini kan adalah sebuah genre yang agak sensitif gitu waktu itu. Jadi bener-bener harus hati-hati banget untuk membawakan peran ini kayak gitu, karena kan di situ ada sebuah simbol Ustadz, itu kan sebuah simbol gitu ya. Nah terus abis itu akhirnya kita punya jalan keluar bersama-sama untuk membawakan Ustadz Reza yang seperti sudah teman-teman tonton. Yes, dan setelah berproses panjang dengan Ustadz Reza kan ini tentang jalan pilihan. Apa yang lo pelajari dari karakter Ustadz Reza, Megan? Apa yang gue pelajari sangat menarik sih jujur dari film ini, karena kalau untuk pengalaman pribadi gue sendiri, ibu saya itu adalah seorang mualaf gitu. Jadi pelajarannya itu juga sangat menarik sih, bener-bener dari ibu saya sendiri yang seorang mualaf, yang dari awal pertama masuk Muslim, beliau itu sama sekali nggak bisa baca Al-Quran, belum tahu tata cara sholat, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang seberusaha mungkin mama itu nggak bolong sholatnya, terus juga proses memakai hijab itu sebuah hal yang sangat besar. Seperti ya di film ini juga gitu, waktu Angie pakai hijab itu. Jadi tiba-tiba jadi deg-degan ya. Iya, karena ada pengalaman personal yang sangat luar biasa berarti antara apalagi nih ke ibu gitu ya Megan ya. Karena bener sih, jadi di keluarga dari ibu itu sendiri itu memang ada pertentangan kayak gitu. Sampai akhirnya ada tahap proses buah hal yang besar itu adalah penerimaan. Gitu, bagaimana cara kita bisa menerima. Itu sangat besar banget gitu. Jadi awalnya yang kayak mama tuh ke rumah kakek sama nenek, sebenarnya dia pakai hijab, tapi ke rumah kakek sama nenek dia nggak pakai hijab, dilepas dulu. Iya, sampai rumah dilepas dulu, sampai ke rumahnya dia dilepas dulu. Oh iya. Ini bisa jadi cerita lagi nih Bro. Saya ya. Tetap aja. Saya ya. Nah terus habis itu sampai akhirnya bener-bener dia coba deh. Memberanikan dirinya ke rumahnya itu untuk pakai hijab kayak gitu, dan ya itu persis di film ini cara melihat, cara menatap dari keluarganya Angie ke Angie, dari keluarganya mama ke mama saya itu bener-bener sama kayak gitu. Tapi ya itu namanya mungkin sebuah proses kehidupan kayak gitu, dimana akhirnya yang ibu saya coba berjuang, dan bagaimana di sisi lain keluarga saya mencoba untuk menerima. Itu wah, subhanallah, sebetulnya jadi ustadz lagi. Lo gak apa-apa. Tepuk tangan dong buat Ahmad Megantara, terima kasih ya kan. Terima kasih. Tapi menarik quotes-nya dari pertama. Jangan lupa subscribe ya.